harus bantai. Allah itulah yang membawa bangsa Israel ke negeri orang. Jadi bangsa Israel itu eksodus, meninggalkan tanah asalnya dan menduduki tanah orang. Maka saat dibawa oleh Musa, mereka membunuh warga pribumi, menggusur warga pribumi, sama seperti patung Buddha menggeser kedudukan patung Puntabima. Sesungguhnya Allah itu adalah Dewi Kuan Yin itu. Yang menamakan diri Allah itulah Dewi Kuan Yin, Ki Semar, Esmoyo Jati, Manunggaling Kawula Gusti. Yaitu dia si patung Buddha Sakawuni yang menyebar pagebluk virus-virus dan yang membantai nenek moyang kita secara generasi per generasi tak sampai tahun 1965 itu. Tentu saja kalian belum pada lahir, belum ada, saya bilang begitu. Karena kalian masih muda-muda sekarang, jadi nggak tahu. Bahkan pembantaian tahun 1965 nggak tahu bagaimana banjir darah di mana-mana. Jadi saya nggak dicuci otak oleh siapa-siapa. Tapi lihat saja yang kusampaikan ini, lakukan riset dan pembuktian. Lakukanlah sendiri. Kalian semua udah gede, kalian semua udah dewasa mengambil keputusan sendiri. Inilah waktunya aku menebus dosaku, menyampaikan pengakuanku, bagaimana aku dulu tersesat. Dulu aku tersesat tapi juga menyesatkan. Dan sekarang aku sadar bahwa ternyata Allah Tuhan Tritunggal itu pembantai. Dan aku tidak lagi menggunakan Roh Kudus karena Roh Kudus sudah dipakai untuk Tritunggal yang membantai itu. Aku cukup menggunakan Roh Suci saja. Roh Suci ya pasti suci. Begitu. Jadi Roh Suci itulah yang melahirkan Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus itulah yang dibaptis Yohanes. Yohanes itulah perwujudan dari Musa yang membantai nenek moyang kita. Jadi yang membunuh Yesus itulah Yohanes, itulah Musa. Saya bilang begitu. Nah, baptisan itulah artinya membenamkan diri dari cahaya. Jadi cahaya diri kita dibenamkan. Sementara syahadat itu adalah mengakui, melakukan pengukuhan terhadap kekuasaan Allah dalam menggeser keberadaan Allah, yaitu Kanjeng Ratu Ibu Mataram. Dalam kitab itu semua menggunakan Allah. Tetapi kita harus bisa membedakan bahwa Allah itu sifatnya yang mana. Sifat yang jahat udah pasti itu Dewi Kuan Yin, tapi sifat yang dimaksud yang melahirkan Yesus itulah Kanjeng Ratu Ibu Mataram. Seperti itulah kita harus teliti dalam membaca kitab. Jadi saya tidak lagi meminta siapapun harus ini, harus itu. Saya bilang, tetapi terserah kalian semua udah dewasa. Gunakan nalarnya dalam berpikirnya, karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali diri sendiri. Dan inilah yang harus kusampaikan terus terang ini. Dan aku bersyukur dalam kesempatan ini, aku menebus dosaku di masa lalu yang telah membuat anak-anak pada mengikuti dengan caraku beribadah kepada Allah yang sebetulnya adalah Dewi Kuan Yin. Kini aku tidak lagi mau menggunakan Allah Dewi Kuan Yin tersebut. Aku cukup menggunakan Roh Suci, Sang Jagatnata yang memberikan urip lestari. Perlu diketahui bahwa yang namanya hidup kekal itu hidup yang gak berubah. Kekal itu gak ada perubahan. Tapi kalau lestari itu berubah dan hidup seterusnya. Maka saya gunakan hidup lestari. Seperti itulah bimbingan Roh Suci. Jadi gak usah ambil pusing. Tenang dan rileks saja karena waktu yang akan membuktikan. Tetapi bagi orang yang bernalar, yang berpikir, yang berkecerdasan akan meneliti, memahami untuk siap
menghadapi setiap perubahan. Rahayu, ombol-ombol kelaras, salam PB Dram, wujud kebenaran hukum. Demikian saya menyampaikan itu. Pangestu. Ya, tentu saja lebih Pangestu, lebar juga sih. salam Bebedra, Master. Pangestu Rahayu. Nah, Luar jadi dengan biasa. seperti itu aku sudah merasa hari ini aku merasa tertebus karena apa? Aku menjawab dari komplain itu, aku share kembali kepada semua anak-anak, kepada semua yang sudah mendengar aku dulu, supaya aku udah hilang dosaku, kesalahanku, betul nggak? Betul Ya, setuju. terkait mau apa nggak percaya atau percaya ya, terus mau bersama itu sudah setiap hak pribadi. Aku sudah nggak apa tuh ya, nggak salah, ya kan? Begitu aja. Dan aku sudah senang. Walaupun ya rasanya gimana ya, karena pasti ya pada kaget. Makanya di akhir Nyata Esther, apa yang disampaikan Esther nyambung karena energinya nyampe sini asal semua mencari badan merinding. belum dibaca udah dikatain dicuci ya, coba kan gitu. Makanya dibaca dulu yang ku sampaikan, diteliti dulu, lakukan pembuktian bahwa Bapa, Putra dan Roh Kudus itu Jogja dan Mangkunegaran itu sampai ku beber kayak gitu, dan biksu-biksu yang membakar keraton Kartasura itu pasukan kuning kan gitu. Semua aku sampaikan kayak gitu secara singkat, sampai aku tuh bangun tidur itu belum pipis langsung nulis, begitu kelar aku baru pipis, terus aku membuka ini, ketemu gerobak sente, aku pengen menyampaikan tapi nggak dinaikkan. Ya sudah, aku melihat nggak ada yang live lain, kalau ada yang live lain aku udah masuk di sana, karena aku di sini nggak dinaik-naikkan begitu loh. Makanya aku bersyukur kalau sudah bisa naik, jadinya aku bisa bersaksi toh. Seperti itu. Pangestu. Demikian ya Aji. Pangestu, Ya Esther, Pangestu. apa yang disampaikan Esther bisa menyentuh karena suara-suara yang kebenaran sampaikan Esther itu nyampe energinya. Semua merinding ini, merebes mili juga. Gitu. Loh, Dan apa yang aku harus selama ini bicara kepada anak-anak didik semua bagaimana coba? Ya seperti itu. Jadi aku menulis kepada satu orang ini harus detail ya, kepada beberapa orang langsung aku bagikan kepada semua yang pernah aku dengar. Begitu. Ya. Jadi kalau nggak ada dibuka dulu, ya aku nggak kurang berani menyampaikan coba. Dia anak-anak, ngerti ya? Semua coba nggak berani. Tapi tatkala mereka ternyata mendengar bibit drap, ya kan? Apa tuh ya, yang berkeliaran kemana-mana kan? Suara itu kemana-mana kan pasti nyangkut kan? Akhirnya aku dikomplain. Udah nyambung kan gitu. Ini belum lagi nanti yang dari mungkin kakak-kakak yang dulu juga dosen di UGM gitu. Waktu itu kan pernah dia, hai gitu. Padahal nggak pernah ketemu 30 tahun ya, terus ketemu gimana? Langsung nyapa saya kan, apa itu gimana kabar, ngomong ngalor ngidul dulu gimana, apa itu langsung nyangkut lah tentang apa itu, wih sekarang jadi influen ya gitu. Apa itu influen ya kan, di TikTok. Loh, ada di sana. Loh, aku itu nyari, tahu nggak, aku nyari di Bende Mataram tapi kok bukan dirimu yang make, terus di tempat lain ku ketelusuri, akhirnya ketemulah di Facebooknya ini juga, akhirnya aku bisa nelpon gitu dia, terus baru ngomong kan gitu. Ya, tapi jangan ngomong-ngomong ya sama adik-adikmu, aku bilang begitu. Biarin dia baca sendiri, aku gitu. Terus aku bilang jangan komentar ya kalau aku ngomong di live ya, gitu. Bener ya, jangan komentar, gitu. Tak bilang. Jadi banyak orang yang mendengar dari sejagat raya itu yang kenal aku, tapi mereka udah tahu nggak boleh komentar, gitu loh. Nggak boleh komentar. Puji syukur Esther, saya dari dulu ada ganjalan dalam batin situ.
Mm-mm. pengen mencari